Pemirsa, penahanan Ketua Ombudsman RI oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi menjadi perhatian publik. Kasus ini dinilai berdampak pada kredibilitas lembaga pengawas pelayanan publik. Lalu bagaimana duduk perkara kasus ini? Apa implikasinya terhadap kredibilitas lembaga pengawas pelayanan publik? Kita akan membahasnya bersama Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAD Universitas Gadjah Mada. Baik, selamat petang Mas Zainur. Selamat petang, Mbak Seva. Baik, langsung saja Mas Zainur, bagaimana pendapat Anda terkait dengan penahanan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto ini yang belum genap seminggu menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI, namun kemarin ditahan oleh Kejagung? Ya, ini sangat menyedihkan ya, dan ironis, juga bikin marah. Bagaimana mungkin seorang penyelenggara negara dengan jabatan Ketua Ombudsman, lembaga yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, disangka melakukan tindak pidana korupsi. Artinya ini pengawasnya ya disangka melakukan satu perbuatan yang biasanya diawasi oleh dirinya gitu ya. Ini seperti obat yang kemudian berubah menjadi racun. Nah, ini tentu satu kejadian yang sangat memalukan gitu ya untuk sebuah institusi pengawas. Nanti kemudian bisa timbul pertanyaan publik, kalau lembaga pengawasnya saja tidak dapat dipercaya, lantas siapa lagi yang bisa dipercaya di Republik ini gitu kan? Artinya kejadian ini harus direspon serius baik oleh Ombudsman itu sendiri maupun oleh pemerintah secara keseluruhan, agar dapat melakukan perbaikan sehingga kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan termasuk khususnya terkait dengan pelayanan publik bisa terjaga. Kita bayangkan ya, ini seorang anggota ombudsman yang kemudian terpilih lagi menjadi ketua, baru beberapa hari dilantik ditangkap oleh kejaksaan. Sangat memalukan. Kenapa memalukan? Selain dia adalah seorang pengawas pelayanan publik, dia baru saja terpilih menjadi ketua. Artinya dia juga sudah melalui proses rekrutmen, melalui serangkaian seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi, kemudian oleh presiden namanya diserahkan kepada DPR, di DPR juga melalui serangkaian fit and proper test, kemudian baru ditetapkan sebagai ketua. Apakah serangkaian proses seleksi tersebut gagal untuk melakukan deteksi terhadap persoalan yang sedang diusut oleh kejaksaan? Padahal Mbak Seva, sudah ada berbagai informasi yang beredar di media massa ya mengenai upaya yang sedang dilakukan oleh kejaksaan terhadap dugaan korupsi di ombudsman ini. Artinya lagi Mbak Seva, proses rekrutmennya gagal menghasilkan orang berintegritas, pemimpin terbaik. Itu juga menjadi catatan penting, Mbak Seva. Oke, Anda mengatakan berarti di sini ada celah begitu ya, Mas Zainur, terkait dengan proses seleksi khususnya bagi pemimpin di lembaga Ombudsman RI ini. Namun juga yang menariknya adalah tadi sudah Anda sempat singgung bahwa sebelumnya Heri Susanto ini juga merupakan anggota Ombudsman yang terpilih kemudian menjadi Ketua Ombudsman. Pada periode 2013 sampai 2025 kasus tata kelola tambang ini kemudian yang disinyalir ini menjadi duduk perkara dari Heri Susanto pada saat dirinya menjabat sebagai anggota Ombudsman RI. Menurut Anda juga nih Mas Zainur, apa yang menjadi pertimbangan Kejagung baru menahan Heri Susanto sekarang? Apalagi tadi sudah Anda sebutkan di media massa juga ini sudah berseliweran beritanya, Mas. Ya, tentu kalau penyidik dapat melakukan penahanan setelah yakin memegang dua alat bukti sehingga dapat menaikkan status seseorang menjadi tersangka. Ya barangkali selama ini penyidik kejaksaan masih dalam tahap mengumpulkan alat-alat bukti yang dibutuhkan gitu ya, termasuk dengan melakukan penggeledahan ya, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga melakukan serangkaian pengumpulan data bahan keterangan untuk melengkapi BAP. Nah, ini memang satu kejadian yang menurut saya sebenarnya bisa nggak sih ini sebenarnya ya, ini meskipun ini sudah terjadi gitu ya, penangkapannya dilakukan jauh hari sehingga yang bersangkutan tidak harus terpilih menjadi ketua kemudian dilantik gitu ya.
Kalau seperti ini kan kemudian seakan-akan sangat mencoreng ya institusi ombudsman, mencoreng integritas seleksi, juga bagaimana kemudian publik menjadi bingung kalau pengawasnya saja disangka melakukan korupsi, lantas mau kemana lagi rakyat harus menggantungkan harapan gitu ya. Nah, terkait dengan dugaan perkaranya sendiri, ini sebenarnya sederhana. Ada sebuah perusahaan tambang ya sedang melakukan upaya untuk dapat mengurangi ya setoran yang diwajibkan dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak kepada Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian mereka ya meminta bantuan dari oknum ini, HS ini, agar dapat memberikan rekomendasi yang berisi agar jumlahnya itu diturunkan. Kalau Mbak Zeva ingat, kasus-kasus seperti ini kan banyak terjadi misalnya di perpajakan. Di perpajakan ada banyak wajib pajak yang menyuap fiskus, petugas pajak, agar kemudian kewajiban pajaknya itu bisa diturunkan, kemudian keuntungannya bisa dibagi dua. Belum lama KPK juga melakukan tangkap tangan terhadap oknum dari Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Nah, sedangkan yang sedang terjadi di Ombudsman ini bukan fiskusnya, bukan wajib pajak, bukan petugas pajaknya, tetapi satu institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terjadinya maladministrasi dan memberikan rekomendasi agar kemudian dilakukan perbaikan. Nah, ini menurut saya satu kejadian yang cukup langka gitu ya. Saya tidak menyangka bahwa kewenangan ombudsman bisa dicairkan menjadi uang secara melawan hukum gitu ya. Oke. Kalau saya membayangkan yang biasanya menerima suap kan auditor, Ya. kemudian petugas pajak, petugas-petugas yang seperti itu Mbak Zeva. Ternyata ombudsman juga bisa. Itu Mbak Zeva. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda Mas Zainur, di mana celahnya dalam sistem pengawasan lembaga publik ini sehingga praktik-praktik seperti ini rentan terjadi? Iya Mbak Zeva, menurut saya yang pertama ini terkait dengan proses laporan itu di-handle. Jadi kan ketika ada laporan dari penerima layanan publik kepada ombudsman mengenai telah terjadinya satu perbuatan maladministrasi, baik itu oleh instansi pemerintah, BUMN, atau instansi swasta yang memberikan layanan publik yang bersumber dari APBN, itu kan mereka semua warga negara, baik itu perorangan, kelompok, atau badan hukum, termasuk badan usaha swasta, itu bisa lapor ke ombudsman. Nah, ketika ombudsman menerima laporan, laporan tersebut kan dilakukan telaah. Apakah layak untuk ditindaklanjuti atau tidak gitu ya. Nanti ujungnya ada dua kemungkinan Mbak Zeva. Apakah ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan atau tidak dilanjutkan melakukan pemeriksaan. Nah, tidak dilanjutkan melakukan pemeriksaan kalau misalnya tidak terpenuhi ya syarat-syaratnya. Ternyata misalnya bukan merupakan pelayanan publik atau tidak terpenuhi syarat-syaratnya dan seterusnya. Nah, ini kemudian akan dilanjutkan menjadi pemeriksaan kalau ini merupakan bentuk pelayanan publik yang diduga ada maladministrasi. Okay. Nah, yang saya duga proses pengelolaan laporan ini, penanganan laporan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ombudsman, ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya, tetapi kemudian laporan itu sangat kuat diduga dipersonifikasi yang seharusnya dilakukan secara kelembagaan, kemudian sangat mungkin dihandle oleh salah satu anggota Ombudsman ketika itu, yaitu HS yang baru sekarang menjadi ketua ini gitu ya. Jadi saya melihat di sini ada kegagalan sistem yang seharusnya bersifat kelembagaan, kolektif kolegial, harus melalui pleno, tetapi kemudian diindividualisasi oleh seorang anggota. Nah, tentu di sini yang menjadi titiknya, titik lemah yang ada ini Mbak Zeva adalah ketika kegagalan pengawasan di internal ombudsman di dalam mengendalikan dan mengawasi anggotanya, kemudian akibatnya ada anggota yang jalan sendiri, kemudian menjual kewenangannya secara melawan hukum untuk memperoleh kickback atau suap. Ini Mbak Zeva. Oke. Tentu kejadian ini berdampak pada kepercayaan dan juga kredibilitas dari lembaga ombudsman itu sendiri. Lalu apa nih Mas Zainur yang perlu dibenahi, khususnya tadi dari segi pengawasan, lalu juga dari sistem, agar kasus ini
tidak terulang kembali dan kepercayaan publik juga bisa kembali meningkat, khususnya bagi instansi pengawasan tanah air. Iya Mbak Zeva, kemarin Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan press release berisi permintaan maaf. Tapi setelah kami pelajari, kami baca, kami telaah, sepertinya press release tersebut sangat ngambang ya, dan tidak menunjukkan satu bentuk penyesalan yang serius, tidak menunjukkan satu proses akuntabilitas yang serius gitu ya. Saya berharap Ombudsman melakukan refleksi, kemudian melakukan review sistem, di mana titik lemah di dalam tata kelola pemrosesan penanganan laporan, sehingga kemudian dapat dilakukan pembenahan agar jangan sampai ada misalnya bentuk-bentuk konflik kepentingan, bentuk-bentuk mengindividualisasi satu pekerjaan, agar semuanya harus bersifat kelembagaan, kedinasan gitu ya. Yang kedua, saya pikir Ombudsman harus benar-benar menganggap persoalan ini dengan serius, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik ke depan gitu ya. Kalau Ombudsman tidak belajar dari kasus ini, publik bisa ragu ke depan apakah Ombudsman ini masih dapat dijadikan sebagai salah satu cara bagi publik untuk memperoleh haknya ketika ada bentuk-bentuk pelayanan publik yang terjadi maladministrasi gitu ya. Nah, yang paling penting itu tadi Mbak Zeva, bagaimana review sistem, titik lemah dari apa yang dilakukan oleh HS itu dapat ditutup. Nah, Ombudsman itu bisa dibantu oleh lembaga negara lainnya. Sebagaimana Ombudsman juga sering membantu lembaga negara lain gitu ya. Dalam hal ini adalah KPK. Sesuai dengan kewenangannya di dalam Undang-Undang 30 2002 Junto 19 2019. KPK itu juga berwenang untuk melakukan review sistem lembaga lain, monitoring jalannya pemerintahan, dan mengasistensi adanya perbaikan. Saya ingat kok, Ombudsman juga pernah mendampingi KPK untuk memperbaiki di aspek rutan misalnya. Nah sekarang giliran KPK juga bisa membantu, saling membantu, nggak usah baper gitu ya, saling membantu agar sesuatu yang ada di dalam diri kita mungkin tidak bisa kita lihat sendiri, itu perlu dibantu oleh pihak lain untuk melihat. Kalau menurut diri kita sih kita udah sangat bagus, sangat cakep gitu ya, nggak ada yang kurang gitu ya. Tapi mungkin pihak lain menganggap, oh barangkali ada yang perlu diperbaiki dari itu semua gitu ya. Jadi menurut saya yang paling penting adalah untuk mencegah ini terjadi di masa akan datang, review sistem dulu, kemudian perbaiki. Nah, satu lagi Mbak Zeva, terkait dengan panitia seleksi. Artinya, panitia seleksi kemarin meloloskan HS, itu kecolongan dong. Kalau orang yang seperti ini bisa lolos lagi dan bahkan menjadi ketua, artinya background check ya gagal untuk mendeteksi adanya cacat integritas pada seorang calon pejabat yang sangat penting di Republik ini. Nah ini ke depan harusnya ya, panitia seleksi, Presiden DPR itu harusnya benar-benar menjadikan integritas sebagai ukuran utama dan pertama dalam melakukan seleksi para pejabat. Faktor yang lain nomor 2, nomor 3. Yang paling penting integritasnya dulu. Nah, integritas itu kan bisa diketahui dari orang sekitarnya. Bisa minta clearance kepada BIN, clearance kepada PPATK, clearance dari kantor dia menjabat. Orang-orang tahu Mbak ya biasanya bagaimana personality dari yang bersangkutan di institusinya gitu ya. Jadi saya pikir ini harus menjadi pelajaran penting bagi pansel-pansel ya. Karena ke depan kan akan selalu ada pansel-pansel lembaga negara non-kementerian LPNK ya, State Auxiliary Agencies ini. Agar mereka tidak lagi kecolongan. Lagi-lagi jangan sampai kecolongan di masa yang akan datang. Utamakan nilai integritas. Jangan pilih siapapun yang punya cacat integritas, meskipun mungkin untuk aspek-aspek lain dia punya kelebihan. Integritas itu yang utama. Kalau integritas disepelekan, akibatnya seperti ini, kemudian malu kita melihat lembaga pengawas digelandang oleh aparat penegak hukum karena disangka melakukan korupsi. Mbak Seva. Baik, tentu kita berharap tidak hanya lembaga ombudsman saja, namun semua instansi pemerintah tetap menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan. Terima kasih Mas Zainur Rohman untuk waktunya dan berbagi insight bersama kami. Selamat malam.